Saya memang belum lama didatangi teman-teman wartawan Time Indonesia ya di sini, diminta untuk menjadi pembina. Saya lihat visinya bagus ya, ingin berikan informasi yang membangun, yang menginspirasi dan menciptakan optimisme ya. Ini saya kira sangat penting di tengah-tengah kehidupan kita, apalagi di era pandemi ini. Nah, kemudian terkait juga hari ini, hari ulang tahun Time Indonesia sekaligus hari ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-75, ini juga menarik untuk dijadikan bahan kajian kita bersama ya. Kalau kita lihat di pembukaan Undang-Undang Dasar kita, bahwa negara Indonesia ini didirikan itu untuk menciptakan kesejahteraan, untuk mencerdaskan bangsa ya, untuk ikut partisipasi dalam perdamaian dunia. Nah, saya melihat negara kita ini belum mencapai kualitas kemerdekaan yang sesungguhnya. Masih banyak di antara kita yang jauh dari kesejahteraan, jauh tertinggal dari kecerdasan. Saya kira ini harus menjadi tantangan kita semua ya, untuk jadi ladang amal kita semua. Oleh karena itu Time Indonesia pada hari ini mengundang berbagai pihak stakeholder di Cirebon Raya ini untuk sama-sama memperjuangkan cita-cita bangsa kita, yaitu menciptakan kesejahteraan, mencerdaskan kita semua. Saya lihat banyak sekarang orang tua menitipkan anaknya di pesantren ya. Tetapi ternyata pesantren pun belum secara komprehensif menumbuh kembangkan potensi anak-anak kita. Kebanyakan pesantren mengajarkan ilmu-ilmu yang sifatnya ritual. Padahal saya punya pendapat bahwa pengembangan SDM di dunia pendidikan apapun harus selaras dengan tujuan diciptakannya manusia. Kalau kita baca Al-Quran, jelas sekali Allah itu berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingat ketika aku berkata kepada malaikat, aku akan menciptakan khalifah di muka bumi, yaitu manusia, Adam dan anak cucunya. Dan ternyata itu diprotes oleh malaikat, kenapa engkau akan menciptakan makhluk yang akan membuat kerusakan, menumpahkan darah, sementara kami makhluk yang selalu bertasbih memuji engkau. Kemudian Allah menjawab, ini alamu ma la ta'lamun. Nah, manusia ini kenapa oleh Allah diciptakan sebagai khalifah fil ardh? Karena memang manusia diciptakan menjadi makhluk yang sangat sempurna. Dalam ilmu kedokteran itu kajian di khusus ilmu tentang otak, manusia itu diciptakan dengan dilengkapi perangkat otak yang jumlah sel otaknya 100 miliar. Nah, ketika sel otak ini diaktifasi dengan baik, nah insya Allah manusia ini akan cerdas, akan hebat. Kemudian tidak cukup itu, Allah melengkapinya dengan petunjuk, yaitu Al-Quran diturunkan sebagai hudan. Itu belum cukup lagi. Agar manusia ini hebat menjadi seorang khalifah fil ardh, Allah menurunkan manusia-manusia teladan, para nabi dan rasul, yang terakhir Nabi Muhammad. Kemudian melahirkan orang-orang sukses itu sebagai teladan. Itu belum cukup lagi. Masih ada satu lagi, agar manusia hebat menjadi leader, menjadi pemimpin. Allah menciptakan keteraturan di alam semesta ini. Keteraturan ini kemudian dipelajari oleh manusia, oleh para ahli. Kemudian itu menjadi ilmu pengetahuan, sains dan teknologi. Itulah yang membuat manusia punya kompetensi, punya hard skill, punya keahlian. Kayak saya, dokter THT dulu nggak bisa apa-apa, Bu. Ya orang kampung lah, nggak bisa apa-apa. Tapi dengan belajar, dengan sekolah, mempelajari keteraturan dalam tubuh kita, saya memiliki ilmu pengetahuan yang namanya ilmu THT. Dengan kompetensi itu kita bisa berkarya, berkontribusi. Nah, oleh karena itu
lembaga pendidikan harusnya mengantarkan anak kita dengan 4 hal tadi. Ya, saya sering berkonsultasi dengan Pak Insinyur Suroto. Pak, saya bilang, kok orang macam-macam ya. Ada orang yang berhasil, ada yang hebat, sama-sama lulusan ITB, tapi ketika terjun ke masyarakat beda. Karena memang lembaga pendidikan ini tidak ada yang komprehensif. Nah, kita harus melengkapi kekurangan-kekurangan itu. Jadi saya kira semua kita sebagai warga negara wajib kita memperjuangkan cita-cita bangsa kita. Kalau dulu para founding father, para pahlawan berjuang dengan berbagai pengorbanan, saya kira kita ini tinggal melanjutkan. Dan salah satu hal yang sangat penting memang pendidikan, Pak. Nah, pendidikan ini harus betul-betul komprehensif mendorong potensi anak-anak kita ini tumbuh dan berkembang menjadi seorang leader, seorang pemimpin. Nah, seorang pemimpin itu syaratnya harus mandiri, Pak. Makanya Rasulullah sebelum diangkat jadi nabi dan rasul itu dia seorang entrepreneur yang kaya raya. Nah, anak-anak kita juga harus begitu. Itu yang ingin saya harapkan. Terima kasih, mohon maaf atau kalau ada yang kurang. Sekali lagi semoga kita semua bisa terus bersinergis, bersilaturahmi untuk menciptakan kemajuan wilayah kita.